Thank you. Pagi ini saya Yeni, saya bersama narasumber kita Ibu Charlotte Priyatna. Saya ini juga ndredeg loh ya sebetulnya. Dengan berkolaborasi dengan Bu Charlotte ya, salah satu orang yang juga sangat banyak memberkati saya ya Bu melalui pengajarannya tentang parenting, tentang pendidikan anak. Oke. Ibu Charlotte ini sudah berkecimpung kurang lebih 30 tahun lebih ya Bu di bidang pendidikan ya. Tadi saya sempat ngobrol juga dengan beliau. Ibu, hari ini kita akan membahas tentang covenant. Oke, tenang dulu ya. Oke, hari ini kita akan belajar Ibu ya tentang covenant. Sebenarnya Bu, kata-kata covenant itu tidak lazim ya, tidak banyak kita dengar. Sepanjang sepengetahuan saya sebagai orang Kristen ya, mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita berikutnya, mungkin Bu Charlotte bisa sedikit menjelaskan Bu definisi dari kata-kata covenant itu sendiri. Oh oke, sebentar ya. Oke, sambil kita menunggu Ibu Charlotte, mungkin kalau nanti di antara peserta ada yang mau disiapin ya, kita hari ini akan waktunya agak sedikit lebih panjang karena guest speaker kita ini spesial. Jadi kalau ibu-ibu nanti mungkin akan ada sesi Q&A, ini waktunya hari ini akan lebih diperpanjang ya. Bertanyalah. Mumpung di sini ada Ibu Charlotte Priyatna. Oke ya, sebentar ya. Oke, saya juga mau mengingatkan kembali buku yang diterima oleh setiap ladies di tempat ini tolong dibaca, diisi dan dipelajari sebelum datang ke acara Bible & Co ya. Supaya buku yang dibuat sedemikian rupa ini enggak sia-sia ya, tetapi betul-betul diisi dan dipelajari. Sehingga pada saat kita datang ke acara hari ini kita tuh sudah siap dan tahu apa yang mau kita bahas ya. Oke, silakan Ibu. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Iya, saya baru sampai tadi ya, Ya. 8:30 ya, Ya. di airport ya. Jadi ya senang sekali nih bisa excited ya ketemu ibu-ibu yang katanya sudah 2 tahun ya ngumpul-ngumpul sementara anaknya sekolah, lalu ibu-ibunya ngumpul dan bukan cuma asal ngumpul kan, Yes. tapi belajar ya. Ya, betul. Nah hari ini topiknya sebetulnya agak cukup berat sih, tentang covenant. Covenant itu apa sih? Yes. Ya. Jadi covenant saudara, itu bukan cuma soal perjanjian, bukan kontrak. Jadi kayak kita nih bikin perjanjian kayak misalnya gini nih, ntar janji ya, ketemu di sini ya jam 9 ya. Nah itu namanya janji. Tetapi perjanjian ini adalah yang maknanya mengikat. Mengikat seumur hidup. Maka ketika covenant dalam perjanjian lama namanya berit, menunjukkan ikatan relasi yang mengikat. Oke. Iya, diikat oleh perjanjian. Oke. Dan jadi kalau saya janji bukan gini, aduh sorry ya kemarin tuh saya kelupaan loh, saya ketiduran, nah nggak bisa tuh. Iya, janji itu harus ditepati, janji itu harus dijalankan, janji itu harus dihidupi gitu ya, harus dilaksanakan ya. Okay. Nah, jadi berit di sini bukan sekedar kesepakatan, saya sepakat sama ibu, ya kita sementara kita mau sama mau, setelah itu kita bubar. Nah, nggak bisa. Karena saya sudah berjanji dan covenant itu melibatkan janji dengan Tuhan. Oke. Jadi kalau suami istri berjanji, ikatan perjanjian pernikahan, itu bukan hanya suami dan istri, tapi selalu hubungan itu segitiga. Karena di atasnya ada Tuhan. Saya janji kepada suami dan kepada Tuhan. Suami saya berjanji kepada saya dan kepada Tuhan. Iya. Jadi kalau mengikat seperti itu bukan
artinya bisa dengan mudah karena ada sacred di dalamnya, ada sakral di dalamnya. Janji itu kamu sama Tuhan. Oke. Jadi kalau suami istri nih ya habis gimana ya Bu, dia juga begitu, dia selingkuh Bu. Aduh dia mau bilang mau berubah, nggak berubah. Saya juga nggak tahan. Ya saya nggak mau lah, bodoh. Kok suami begitu ya kita terus saja, ya nggak bisa lah. Emang kita wanita apaan gitu ya. Emang kita cewek apaan Iya, gitu. iya. Nah saudara mesti mengacunya Anda tuh janjinya sama siapa. Jadi bukan sama hanya kepada dengan pasangan. Anda janji kepada Tuhan. Waktu janji kepada Tuhan bilangnya apa? Baik, Buruk, sakit, sehat, kurus, gemuk, kaya miskin, susah, senang. baik selingkuh maupun tidak selingkuh. Susah itu. Itu kalau yang bagus-bagus nggak usah disebut. Baik, senang, sehat, kaya, siapa yang nggak mau? Yes. Lebih baik janjinya mesti gini, baik engkau menyakiti aku, menyusahkan aku, memiskinkan aku. Ya, aku tetap setia. Iya enggak? Jadi kalau kita janji, udah siap dengan yang buruk. Karena kalau yang bagus, siapa yang enggak mau? Tapi waktu itu terjadi yang buruk, kita bisa tetap setia enggak? Ngomongnya gampang. Dan anak saya waktu menikah ya, dia bikin lagu. Jadi waktu bikin lagu syairnya dia bilang begini, Mam, sebetulnya ya kenapa perjanjian di dalam pernikahan. Itu masalahnya kita tuh belum pernah menikah loh. Kalau kita janji misalnya, Mam nanti ketemu ya di depan Indomaret. Aku yakin Mami pasti tahu Indomaret yang dimaksud. Dan aku juga akan ke situ jam 3 sore misalnya. Jadi waktu saya berjanji buat perjanjian, saya tahu saya bisa memenuhi dan orang yang saya janjiin juga bisa memenuhi. Iya kan? Ya. Nah sekarang masalahnya saya juga belum pernah nikah, istri saya juga belum pernah nikah. Lalu nanti ketika di dalam pernikahan, apakah saya bisa dan apakah istri saya bisa? Lalu dia mengucapkan satu kalimat. Dia bilang sebetulnya memang gak bisa sih Mam. Tapi hanya Tuhan. Yes. Nah Tuhan yang setia, Tuhan yang membuat kita setia. Betul. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan membuat kita jadi bisa mengasihi. Jadi saya langsung bilang, oleh karena itu ketika kamu janji kepada Tuhan, kamu gak bisa lepas daripada Tuhan. Karena begitu kamu lepas daripada Tuhan, kamu gak mungkin bisa memenuhi janji itu. Karena kalau istrinya cerewet, istrinya bawel, ini kira-kira ya, kalau misalnya kita begitu menikah, seminggu kemudian suami kita stroke 20 tahun. Ya. Lalu kita bilang gini, kalau tahu begini gua gak kawin. Iya dong. Ya. Lalu siapa yang bisa janji, saya akan sehat seumur hidup. Ya, saya akan tetap kaya. Nah begitu menikah, baru ketahuan dia NPD. Dan ini kalau kita ngelihat di medsos, kalau punya suami NPD, ceraikan. Karena dia tidak mungkin sembuh. Saudara kan janjinya baik engkau sehat maupun sakit. Sampai maut memisahkan. Jadi kalau udah gak tahan ngomongnya sama Tuhan. Tuhan saya udah gak tahan nih sama pasangan saya. Ambil dia apa ambil saya Tuhan. Secepat-cepatnya. Ya asal siap dijawab sama Tuhan ya. Gitu kan? Iya. Ya, jadi ya hanya boleh Tuhan yang memisahkan. Karena Allah membenci perceraian. Oke. Jadi itu covenant ya, jadi itu sifatnya mengikat perjanjian itu.
Jadi serius sekali. Dan itu hanya Allah yang memulai perjanjian itu dengan kita. Jadi covenant itu inisiatifnya Allah. Jadi di dalam covenant itu bukan hanya Allah yang berinisiatif, itu didasarkan kepada sebuah janji, bukan soal perasaan. Jadi janji, jadi ngerti, tahu ini saya udah janji. Janji itu mesti ditepati. Oleh karena itu di dalamnya pasti ada sacrifice. Apakah dengan gambaran yang Bu Charlotte ceritakan tentang covenant itu berlaku untuk husband and wife? Lalu bagaimana hubungan antara orang tua dan anak? Iya. Atau saya dengan Dewi misalnya, kita sebagai sesama saudara seiman, teman-teman satu komsel misalnya. Apakah kita semua itu juga diikat di dalam covenant? Diikat di dalam covenant karena Allah, kan ini karena ada Allahnya. Begitu kita melibatkan Allah, kita nggak bisa, misalnya saya dengan Bu Yeni, loh kita baru ketemu, saya nggak bisa karena di antara saya dan Bu Yeni, di tengah-tengah itu ada Tuhan. Dan begitu saya menyakiti Bu Yeni, yang saya sakiti siapa? Tuhan dulu. Oke. Iya kan? Iya, iya. Ya, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di tengah-tengah aku hadir. Aku ada di tengahnya, kata Tuhan. Oke. Ya. Jadi bagaimana kita ini enggak di dalam relasi dengan apapun. Oke. Dengan siapapun kita ingat Allah itu di hadapan kita. Itu namanya coram Deo. Kita hidup di hadapan Allah. Jadi makanya kenapa Yusuf waktu di depan Nyonya Potifar, ya digoda kan, itu kan tiap-tiap hari loh digodanya, tiap-tiap hari. Aduh kok bisa tahan ya, kenapa? Karena dia ngelihatnya bukan Nyonya Potifar, dia ngelihatnya ada Tuhan. Jadi dia bilang bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang begitu besar kepada Allah. Di depannya Nyonya Potifar kok. Yes. Kayaknya dia udah menari, menggoda, udah nggak tahu ya. Itu bagaimana godaan yang dilakukan. Itu kan Yusuf masih baru muda ya. 17 tahun keluar dari rumah. Itu lagi muda-mudanya loh. Ya. Kok digoda oleh nyonya yang pasti cantik, nyonya pejabat kok. Yes. Pasti luluran, wah facelift, wah pokoknya cantik ya. Ya kita kebayang ya, istri pejabat kan ya. Jadi ketika dia menggoda, itu bisa tidak tergoda Yusuf, itu pasti bukan kekuatan Yusuf. Ya. Karena Allah menyertai Yusuf. Allah menyertai. Jadi maka di dalam covenant jangan lupa bahwa Allah ada di hadapan kita. Ada di sisi kita, ada di belakang kita. Untuk kita bisa memenuhi janji itu. Iya. Di dalam covenant itu pasti karena ada Allah dan Allah itu adalah kasih, berarti pasti melibatkan kasih. Lalu bagaimana Bu Charlotte? Di dalam dunia, we are living in a broken world with broken people. Bagaimana kalau partner kita, pasangan kita, itu adalah orang-orang yang minim dengan kasih? Iya, manusia berdosa udah pasti nggak punya kasih. Allah adalah kasih. Jadi begitu kita nggak punya Allah, pasti nggak punya kasih. Lalu dari mana datangnya kasih? Kasih itu memang harus dikasih. Kasih itu harus diberi. Jadi maka ketika kita nih yang punya kasih, kita harus menyalurkan kasih itu. Dan kita harus punya sumber kasih yang terus mengalir. Ya, yaitu Allah sendiri. Yaitu Allah sendiri yang mengalir melalui kita sehingga kita bisa memberi kasih. Karena begitu kita bilang, loh saya udah gak punya kasih, berarti udah mampet. Kamu yang gak connect sama Tuhan jadi mampet. Lalu kasihnya makin lama makin habis. Karena kalau kita ini pipa, saluran, dan salurannya ini ke sumber, ya penuh terus pipanya.
ke sumber. Ya. Nah itu bisa mengairi. Jadi begitu saya makin lama makin habis, saya tahu berarti saya udah disconnect sama sumber. Oke. Ya. Nah jadi ini mesti dibuka. Yang bikin disconnect itu apa? Nah kalau sekarang kita ini punya berhala di hati kita. Jadi berhalanya apa? Kenyamanan, kontrol, kuasa, ya penerimaan. Jadi berhala-berhala itu yang membuat kita, jadi saya akan bilang, Bu Jenny tolonglah perhatiin aku udah datang jauh-jauh, kok gak ditawarin minum. Nah berarti saya berhalanya apa? Kenyamanan, saya kepingin dilayani. Lah saya mesti ngerti, loh mungkin Yeni gak kepikiran saya capek. Yeni gak kepikiran, gak ngeh. Atau mungkin dia juga lagi punya banyak masalah. Jadi enggak selalu kita ini terus nguras. Nah waktu kita nguras pasti kita kosong. Enggak penuh. Jadi orang yang punya kasih, dia akan selalu memberikan, mengalirkan kasih itu karena dia punya sumber, dia punya pokok anggur itu. Kan Tuhan udah bilang ya, kalau kita keluar, kita lepas dari pokok anggur itu kita nggak bisa melakukan apa-apa. Ya. Jadi supaya kita tetap setia di dalam covenant, entah itu dengan siapapun ya Bu, walaupun kadang-kadang daging kita, perasaan kita itu berkata sebaliknya. Intinya adalah kita tetap, mungkin daripada kita menyalahkan situasi atau keadaan, kita harus koreksi diri terlebih dahulu. Iya, betul. Apakah tangki kasih kita itu penuh atau tidak? Iya, karena kalau kita bocor, sekarang tangkinya bocor, ya keluar, terus dikasih pun keluar. Nah kebocoran itulah yang tadi saya bilang, coba lihat apakah ada berhala-berhala di dalam hati kita. Iya. Jadi ini ada bocor halus, nggak kelihatan. Tapi kita tuh butuh penerimaan. Begitu ditolak sedikit, begitu orang nggak perhatiin, begitu orang lupain, sakit hati. Ya, jadi ya banyak hal di dalam hidup kita. Kita kepingin kontrol anak kita, suami kita. Ya, kamu nggak boleh begini, kamu harus begini. Kamu tuh kalau begini, kamu tuh nggak sayang loh sama mama. Ya, saya pernah ada satu anak udah dewasa dan dia bilang gini, Bu Charlotte saya tahu berhala saya penerimaan. Karena mama saya sering sekali waktu kecil ngomong, orang lain boleh ngecewain mama, tapi kamu nggak boleh ngecewain mama. Berat sekali itu. Dan berarti dia menjadikan anaknya itu berhala di dalam hatinya. Jadi si anak ini menjadi anak yang good boy, anak baik begitu ya. Tapi ketika dia menjadi anak baik, segala yang diperintahkan, diinginkan oleh mamanya, dia harus lakukan. Begitu dia dewasa, dia akan melihat ini sebagai jerat. Saya nggak boleh sama ini, saya harus begini. Ini mama yang sayang anak, sayang. Tapi mama yang punya berhala. Alasannya ya kan demi anak. No. Ayo saudara koreksi. Saya juga punya berhala-berhala itu. Ya, saya punya. Dan kita ini tiap hari berperang dengan berhala. Tapi ingat, jangan kasih makan berhala itu. Jangan dikasih makan. Karena berhala itu akan tumbuh makin lama makin besar. Dan dia ada di dalam diri kita. Dan kita makin lama, kita makin bingung. Tapi kan maksud saya demi dia supaya dia bisa bahagia. Supaya dia nanti ke depannya kalau punya pacar yang begini kan untuk dia juga. No, saudara lagi mencengkram anak itu. Kemarin menarik ya, saya conference ibu-ibu. Di hari Sabtu ada beberapa ibu katanya ikut juga.
di sini. Jadi seringkali misalnya anak nilainya jelek, ini case ya, anak nilainya jelek. Lalu sama ibu-ibu diapain? Diomelin. Oh, penting nasihat. Ya. Kamu dapat berapa gitu ya. Pernah murid saya tuh 8,5 aja nangis loh. Yang nangis siapa Bu? Anaknya. Oh oke. Lalu dia bilang saya gak berani pulang. Soalnya kata mama jelek. Oh 85 gak berani pulang ya? Jelek. Oke. Saya tuh mau lihat rapot mamahnya loh. Itu 85 jelek berarti mamahnya tuh dapat berapa ya? Tapi kenapa sih yang kita tuntut tuh angka? Angka. Lalu kemudian ibu-ibu kan ngomongnya gini, lah tapi kan demi dia Bu, dia itu bisa loh sebetulnya. Bisa. Coba nih, anak dapat 98 aja nangis loh sama saya. Oh ya. Aduh Bu, tinggal kurang 0,2. Tinggal 0,2. Saya bilang ya ampun 98 kok sedih ya. Iya. Itu saya bilang sebelahnya cengenges. Kamu berapa? 4. Loh kok kamu gembira begitu sih 4? Kemarin 2. Pantesan dia seneng. Berarti 4 itu sudah making progress ya? Oh iya dong. Dan dia punya harapan dari 4 nanti ke 6 gitu toh. Lah yang sehat yang mana? Yang 98 atau yang 4? Yang 98 malah depresi. Tapi yang bisa bikin begitu itu siapa? Orang tua. Kan orang tua bilang, kamu coba lihat nih. Cuman 1 soal loh. 1 soal. Coba jawab. Bisa gak? Kemudian anaknya biasa. Ya bisa tapi tadi aku lupa. Ya ini nih kamu tuh ya. Cuma ini sedikit. Itu anak udah mau ditelan ya. Itu dosa kayak dosa besar gitu ya. Lalu Anda bilang demi anak. Mohon maaf. Apa yang Anda rusak? Apa yang Anda rusak? Anak saudara dirusak. Ya, ya supaya nanti gitu kan. Ya, udah diomel-omelin gitu ya. Ini saya dapat case satu ibu. Dia bilang, aduh Bu Charlotte saya capek sekali loh. Tiap pagi tuh saya mesti berantem sama anak saya. Karena di keluarga mereka tuh tiap pagi makannya salad. Jadi buah. Jadi pokoknya buah. Salad, harus sehat. Jadi dia bilang tiap pagi mesti berantem. Dan dia akan udah kayak polisi. Jadi mana piringnya? Jadi anaknya kalau ngambil buahnya dikit atau ngambil ini gitu. Kenapa dikit? Ya aku gak enak perut. Ambil, bawa ke sekolah. Saya bilang, kamu tuh lakukan itu untuk apa sih? Ya supaya nanti dia sehat. Supaya dia gak sakit. Nah, saya bilang sekarang aja dia udah stres. Lama-lama seteruk. Buat apa? Buat apa? Wong anakmu tuh belum tentu sampai dewasa loh. Nah, kita tuh nggak tahu ya. Anak kita tuh sampai dewasa kah? Atau ya ini kan buat masa depannya. Loh, masa depan siapa yang punya? Tuhan kok yang punya. Belum tentu sampai ke masa depan. Kenapa sekarang kita sudah khawatir? Demi khawatir itu kita kontrol. Dan kontrol itu salah satu ilah dalam diri kita yang kalau bisa kita semua kita kontrol. Saya setting masa depan anak saya. Nanti dia kuliahnya di mana, menikahnya sama siapa, matinya kapan. Lama-lama kita tuh menggantikan Tuhan. Jadi kita jadi Tuhan atas hidup anak kita. Tapi bukankah parenting yang super controlling seperti itu Bu? Itu akibat dari mungkin masa lalu kita. Ya. Kita membawa baggage masa lalu. Betul. Dan mungkin kita belum mengalami pemulihan. Dan kita melakukan hal yang mungkin tututan-tututan dari ibu kita di masa lalu. Kita lakukan itu pada anak-anak kita. Betul, betul. Dan berhala akan tumbuh subur di dalam luka-luka masa lalu kita. Oh, oke. Dan kita lagi berpikir, ini kan gitu.
Jadi bisa bayangin dong, ini sekarang mama udah bisa beli piano yang bagus, bisa bayar guru piano. Kamu itu udah beruntung loh. Iya, Itu bahasanya mama-mama itu. beruntung, beruntung. Mama dulu mau punya piano nggak bisa, karena oma tuh miskin. Yes. Iya kan? Ya. Mau les piano nggak bisa. Mama tuh mesti ke gereja main piano. Kamu ya ini udah disediain. Ini udah tinggal pergi. Udah tinggal enak. Enak. Padahal anaknya udah enak. Udah bukan enak. Dan Anda bilang anak lagi beruntung. Tuh anak jangan-jangan doanya gini. Tuhan, miskinkan orang tua saya supaya saya nggak usah les ini, les itu. Betapa bahagianya mama punya oma dulu miskin, jadi nggak usah les piano. Tapi apa yang salah dengan kita berusaha memberikan skill, opportunity untuk anak-anak kita mengembangkan bakat, Bu? Ya nggak salah, yang salah ya motifmu itu loh. Oh, oke. Lah sekarang kalau anakmu itu sekarang gini ya, ini mau punya anak jadi pianis. Lah kita aja nggak ada yang pemusik, bapaknya nggak main musik, mamanya nggak main musik, nggak pernah dengerin musik klasik. Lalu si anak kita harapkan, wih jadi musikus, ya datang dari mana itu? Jadi harus lebih realistis ya? Lah iyalah. Oke. Iya enggak, itu kan impian. Yang kita berpikir, itu tetangga, temennya kok jago, kok ini. Jadi kamu harus seperti mereka. Bayangkan, ini ada bajunya orang lain, kita paksa untuk kita pakaikan di badannya dia. Ya enggak cocok toh. Lihatlah anakmu. Memang suka musik? Enggak. Kalau enggak suka ya enggak apa-apa. Betul enggak? Udah yang penting jiwanya selamat. Kalau dia meninggal hari ini dia ada di mana? Oke. Masa mau seumur hidup isinya berantem, ribut. Ya, mulai sini. Ayo sempoa. Ayo apalagi coba? Kuman. Udah pokoknya semua apa? Ikutin. Udah anak itu nggak suka angka, jangan dilesin angka. Kebayang nggak Bu? Saya ini sukanya masak. Saya nggak suka jahit. Dulu tuh waktu saya sekolah, kami itu punya 2 kegiatan karena itu sekolah putri semua ya. Jadi jahit sama masak. Saya nggak suka jahit mungkin karena gurunya. Jadi tuh gurunya tuh dulu kita manggilnya aja fosil. Fosil. Kita sebutnya Tante Pithecanthropus erectus. Aduh, itu ya nakal banget ya. Tapi itu ya penamaan udah dari mana-mana gitu. Tante Pit datang Tante Pit gitu. Jadi saya nggak suka dengan jahit. Itu satu semester tuh mesti jadi blue 1 gitu ya. Sekarang, tapi saya suka masak karena dari SD saya tinggal sama tante saya yang suka bikin kue. Ya, jadi waktu SMP tuh goreng tahu ya, temen tuh tahu dilempar. Kalau saya, karena saya kelas 5, kelas 6, saya tuh bangun setengah 5, itu tugas saya ngegoreng. Jadi pertama goreng gemblong ya, habis itu saya sampai ingat urutannya, nanti risol, kroket, paling susah goreng kroket, suka meletus ya. Terakhir pokoknya pisang goreng. Nah saya kelas 5, kelas 6 itu ngegoreng terus. Ya goreng tahu ya, tinggal ambil tahunya set gitu. Teman saya gini, wih hebat amat. Kagum. Dalam hati, 2 tahun coy, kena apa namanya? Minyak. Kena minyak, udah biasa, udah enggak ini lagi gitu loh. Sekarang bayangkan kalau suami saya ngomong begini, Mam, kamu kan kalau masak bisa, tapi jahit gak bisa. Mulai hari ini, supaya kita bisa hemat, gak usah beli baju. Mami tak sekolahin jahit.
Coba bayangin. Saya akan pergi ngeles jahit dengan gembira kah? Ya enggak lah. Lu sih nyiksa gue. Itu masa lalu gue yang lalu. Yang ketika bikin blus gak jadi-jadi kan mesti pecah pola apa segala macem. Lah mendingan lu juga ngelesin gue masak. Bikin kue gitu kan. Anda paham gak? Jadi jangan anak gak bisa justru dilesin. Coba anak, yang manggut-manggut. Tapi bagaimana kalau les pelajaran memang dia kesulitan, perlu dibantu dengan guru les? Gini ya, itu sekolah aja udah mabok. Lalu dia pulang sekolah lagi. Bagaimana anak sekarang mau hidup panjang? Nggak mau. Penderitaan udah dimulai sejak dia TK. Jadi dia ngelihat hidup juga susah. Gini aja deh, ini saya di sekolah ya. Udah puluhan tahun di sekolah. Saya tuh cuman kasih nasihat gini. Wis, yang dia nggak bisa, ini aja, batas minimal. Batas minimal, yang nggak bisa. Oke, kan anak bilang gini. Ya Bu, saya nggak bisa matematika. Nggak apa-apa, saya bilang. Nggak semua orang harus bisa matematika. Ya, batas minimal kamu berapa? KKM berapa? Gitu kan? Ya, pokoknya asal lolos. Lalu saya tanya, kamu bisanya apa? Olahraga. Oke. Ibu mau maksimal. Bisa kasih ibu angka berapa? Saya bilang, olahraga kamu. Nggak mau ibu, kamu bilang bisa olahraga dapat 7, enggak. Dapat 8, enggak. Maksimal. Berapa? Jadi waktu anak itu kita kasih tahu yang kamu nggak bisa, nggak apa-apa. Wong udah belajar sampai tengah malam tetap nggak bisa. Anak saya pernah bilang, Mami, aku udah belajar, kenapa dapat nilai 6? Koko nggak belajar, dapat 9. Kayaknya Tuhan nggak bisa lihat ya. Angka 6 sama 9. Kebalik ya. Waktu dia ngomong gitu, saya tahu loh perjuangan dia. Perjuangan dia. Dan saya tuh baru ngeh ketika dia kuliah, ternyata dia anak ADD. Attention Deficit Disorder. Oke. Jadi dia bilang, itu ya waktu mau kuliah nih, ini jadi cerita ya anak saya. Boleh Bu. ADD. Oke. Jadi waktu selesai SMA, papinya tanya, kamu mau kuliah apa? Udah ada musik, udah dibeliin formulir, udah ngambil formulir. Dia nggak submit. Loh, papinya jadi marah kan? Lalu papinya bilang, kamu tuh yang serius, udah formulirnya diambil, tinggal disubmit aja kok. Kamu nggak sungguh-sungguh gitulah. Jadi anak saya masuk ke kamar saya, dia bilang, Mami, aku ini kan anak bodoh ya. Aku ini nggak bisa apa-apa kan. Aku ini memang kurang ya. Itu semua ucapan saya, dia lagi keluarin. Aku begini aja nggak bisa, Mam. Kayaknya aku nggak bisa jadi apa-apa deh. Saya peluk dia, saya cuman bilang, ampuni Mami. Mami minta maaf. Itu semua kata-kata yang Mami ngomong waktu dia. Karena anak saya itu yang tiap tahun minta didoain supaya naik kelas. Mami tolong doain supaya aku naik kelas, supaya ada mujizat. Tahun ini supaya naik kelas. Saya bilang, kalau kamu gak naik kelas, yang lain naik. Kayaknya mujizat juga deh. Yang lain naik, cuman kamu gak naik. Saya tuh pokoknya ini anak ya saudara ya, yang maksudnya saya tuh rasa, aduh kamu kok nggak ngerti-ngerti, kok nggak bisa gitu ya. Pernah saya waktu bangun tengah malam, dia kelas 4, dia tuh lagi belajar tentang Gunung Merapi. Cuman waktu saya bilang, kamu masih belum tidur, aku nggak ngerti-ngerti. Dia bilang, ini kan semua kalimat. Oh
saya bilang, sini mami gambarin. Ini ada gunung ya, gunung. Nah di dalamnya tuh ada panas bumi. Ini ada magma. Magmanya keluar, bla 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 bla. Itu langsung ngerti, cepat sekali. Saya baru ngeh, dia anak visual. Jadi nggak bisa tuh kata-kata. Buat dia tuh kata-kata kayak semuanya terbang kali itu huruf-huruf tuh. Jadi waktu saya bilang nggak apa-apa, nggak usah kuliah. Tapi yang penting kamu tetap mesti belajar. Mau belajar bahasa Inggris, mau belajar gitar, mau belajar apa. Nggak nganggur, belajar saya bilang. Nggak apa-apa. Ya. Lalu kemudian 2 minggu atau seminggu dia datang ke saya gini. Mam, kayaknya sih di ujung hidupku aku jadi hamba Tuhan. Oh nggak usah sampai ujung, sekarang aja. Sekarang yuk. Masuk sekolah Alkitab. Ya. Iya. Tapi udah mau udah terakhir kata dia. Nggak apa-apa. Ayo kita urusin. Udah nih tes. Siangnya telepon. Gimana Ray tesnya? Waduh tadi tuh tesnya ya. Bahasa Indonesia susah. Habis itu bahasa Inggris lebih susah. Ya iya Indonesia udah susah apalagi Inggris ya lah ya. 3 Alkitab, tes Alkitab. Susah. Lah kan kamu mau sekolah Alkitab ya? Iya. Itu ya siapa ya Mam ya? Siapa murid Tuhan Yesus yang pemungut cukai? Oh Matius. Wah aku jawab Yakobus. Sejak kapan Yakobus? Saya tuh sampai mikir gini, kalau saya tahu dia jadi hamba Tuhan dulu ya, waktu bisa matematika, mendingan gini, tutup. Mari kita buka Alkitab, oke? Ya, seandainya kalau saya tahu, tapi kan saya sok tahu. Saya bilang kamu tuh kalau nggak bisa matematika mau jadi apa? Gampang kayak gini aja kamu nggak bisa, kamu mau jadi apa? Tuh kalimat-kalimat itu. Tapi oke, saya pun juga kalau saya flashback ke masa lalu saya waktu anak-anak saya masih kecil, saya juga melakukan begitu banyak kesalahan ya Bu ya. Lalu ibu-ibu yang, karena ini semua wanita ya, jadi kayak mothers yang membawa baggage dari masa lalu, yang belum mengalami kemerdekaan, belum mengalami pemulihan. Dan dia melakukan parenting yang kurang bijaksana pada anak-anak. Bagaimana kalau misalnya sampai anak-anak itu sudah menjadi remaja, bahkan dewasa muda, belum ada turning point atau pertobatan, atau ibu ini belum mengalami pemulihan. Ini kan berat sekali ya Bu ya. Bagaimana kalau sampai anak-anak kita tuh sudah dewasa, menikah, dan kita akan menjadi seorang mama yang sulit gitu ya. Iya kira-kira sih begini, betapa sulitnya anak ibu-ibu yang memang hidupnya sulit. Jadi gini, ibunya sulit, anaknya sulit pangkat 2. Makanya kalau kita nggak sembuh, anak-anak kita jauh lebih lukanya, double. Makanya kenapa ibu-ibu harus sembuh. Saya meninggalkan banyak scars, luka-luka pada anak saya. Dan anak saya berjuang untuk sembuh. Anak saya juga konseling. Sekarang dia melayani jadi hamba Tuhan. Tentu Tuhan pakai lukanya dia. Jadi sekarang dia youth pastor. Jadi dia bilang, aduh Mam, itu anak-anak muda yang orang tuanya kayak mami-mami dulu gitu. Banyak. Ya. Dan dia bilang, untung aku ngalamin, jadi aku bisa ngerti. Dia bilang, jadi Tuhan juga tetap bisa pakai luka itu. Iya. Dan saya bersyukur, anak saya kalau khotbah, dia pernah khotbah, saya duduk dengar khotbah dia dan dia bilang, mama saya berubah. Itu kalimat yang buat saya cuma bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan menolong saya. Bisa dibayangkan kalau anak saya nggak sembuh, cucu saya kayak apa. Sekarang aja dia berjuang. Dia bilang, Mam aku harus konseling. Kenapa? Karena aku nggak bisa ngedengar suara kenceng.
Istriku itu cuman panggil, yuk makan. Dia bilang, aku tuh bisa turun ke bawah makan. Tapi itu makanan rasanya hambar. Kenapa? Karena dia ingat memori. Tuh dari kecil kan dia itu ada amandel. Jadi sulit nih nelen. Waduh dulu saya, habis kalau makan kan sejam 2 jam ya. Jadi saya makan enggak? Habisin enggak? Kalau enggak ke belakang. Makan sama kecoa sama tikus. Anda tahu sampai hari ini dia makan, dia nggak ngunyah. Dia makan tuh cepat sekali. Sampai sekarang saya bilang pelan-pelan, pelan-pelan. Kunyah, rasain. Udah nggak bisa mam, udah nggak bisa. Udah template-nya kalau makan cepat abisin, cepat abisin, cepat abisin. Dan dia bilang yang paling aku rasa aneh. Dia bilang, aku tuh bayar parkir. Lalu si mbak di dalam box itu cuman bilangnya gini, nggak bisa flash, cash. Itu aku tuh kepingin marah loh mam. Aku rasa kayak dia ngebentak aku. Padahal aku otak juga tahu bahwa dia itu teriak supaya aku dengar. Tapi kenapa aku rasa dibentak? Bisa kebayang nggak saudara akibat? Sampai dia harus di waktu konseling setelah 2 jam dia baru bisa nangis. Dan dia bilang aku tuh baru inget mam. Waktu aku kelas 4 SD. Kan aku mau latihan sepak bola. Seperti biasalah mami. Kalau aku bilang mam aku sepak bola dulu ya. Saya kan akan bilang PR udah. Besok ada ulangan enggak. Tas udah diberesin. Saya kalau bisa tuh lu gak usah sepak bola. Pokoknya di rumah aja belajar. Karena sepak bola itu menjadi kesukaan dia. Dan saya kayak lagi merasa, ayo pokoknya kamu mesti belajar. Oh tiap tahun kan permasalahannya naik kelas apa enggak gitu ya. Udah gitu saya guru lagi, kepala sekolah gitu. Ya ampun ini muka mau dikemanain gitu kan. Lihat ilah penerimaan ya. Nah jadi waktu dia udah terlambat mungkin pintu kebanting. Wah saya keluar, saya cuma bilang balik, nggak boleh sepak bola. Dan dia bilang dia masuk kamar mandi, dia nyalain keran, dia nangis terseduh-seduh dan dia jedukin kepala ke tembok. Itu ingatan dia. Dia bilang mami pasti nggak tahu, tapi tiba-tiba aku teringat dia bilang. Jadi iya dia harus hidup dengan scars itu. Saya bilang aduh mami minta maaf. Ya saya nangis lah. Saya nangis saya peluk dia. Lalu dia bilang aku tahu sih mam. Aku udah maafin mami. Tapi memori itu gak bisa hilang. Memori itu. Jadi saya bilang Tuhan kalau saya boleh nge-rewind hidup saya kayaknya mau jadi ibu yang gak marah. Tapi gak bisa. Kenapa saya besar anak dengan kemarahan? Karena saya waktu kecil, itu saya dicabein. Saya tanya mama saya, ma saya enggak? Mama saya cabein. Jadi saya dari kecil udah penuh dengan kemarahan. Jadi bisa kebayang enggak? Jadi kemarahan, melahirkan kemarahan. Sekarang anak saya yang ini punya anak. Jadi dia cuma bilang, aduh mam aku bergumul, kadang-kadang aku gemes gitu ya. Tapi aku sadar nih, ini aku gak meneruskan. Gak sedang menularkan. Jadi oleh karena itu ibu-ibu harus sembuh. Paling gak menuju sembuh. Ayo bu, sembuh ya. Tepuk sebelah, sembuh ya. Sembuh. Pulih ya gitu. Pada saat kita, ini menarik sekali ya Bu ya, kalau kita bicara tentang parenting, tentang kasih ini ya. Pada saat kalau kita sadar ya bahwa kita punya banyak trauma, punya banyak luka, kita sendiri pun ingin sembuh, ingin pulih. Pasti ini sesuatu yang berkaitan dengan pertumbuhan kita sebagai orang Kristen ya Bu ya. Betul.
Iya. Dan kita tahu bahwa di dunia yang berdosa, kita hidup dengan orang berdosa dan kita sendiri sudah dikandung dalam ibuku di dalam dosa. Jadi kita punya sinful nature. Ya dilukai dan melukai akan menjadi pola relasi. Sehingga kenapa tiap hari memang isinya mesti pertobatan. Bertobat tiap hari. Tiap hari kita datang kepada Tuhan untuk kita mengaku segala dosa kita dan Tuhan pulihkan kita, bangkitkan kita lagi. Tapi kita masih bisa jatuh lagi, masih. Tapi paling tidak waktu kita nih makin sadar. Jadi makanya kenapa anak saya bilang saya berubah. Saudara, dulu itu saya gampang sekali marah. Saya mudah sekali marah. Dan sekarang ya, itu kalau mau marah pun kok saya bisa nggak marah loh. Buat saya aja saya sedikit amazed ya. Kok saya bisa nggak marah ya? Loh kok nggak ada kemarahan ya Tuhan ya? Ini kok bisa nggak ada? Tapi saya tahu itu Roh Kudus yang menolong. Bapak ibu-ibu ya, maksudnya nggak ngelihat saya dulu sih ya. Makanya kalau ke sekolah saya gitu ya, itu kan staff-staff pada takut. Staf yang lama, karena mereka tahu saya itu ngelihat sesuatu yang nggak beres, saya pasti akan marahin gitu ya. Udah OCD, udah impulsif, ada pokoknya udah segala macam deh. Jadi hanya marah yang saya tahu. Jadi kalau dimarahin bisa beres, kalau dimarahin bisa tertib, kalau dimarahin bisa disiplin. Emang mesti dimarahin, gitulah kira-kira. Jadi marah itu seperti marah satu itu seperti cara. suatu biasa, biasa. Bisa bayangin, maka waktu itu saya bisa nggak marah. Apa saya nggak gini, Tuhan, makasih ternyata nggak marah itu enak ya Tuhan. Mau orang kayak apa bisa nggak marah gitu loh. Saya pikir itu orang yang paling bahagia loh. Iya nggak sih? Kan kita pikir kalau kita marahin, nggak ada orang marah bahagia tuh nggak ada. Nggak ada. Dengan ini aku bahagia, nggak ada. Tapi untuk bisa nggak jadi marah, itu hanya kekuatan Roh Kudus. Maka kenapa buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Sampai terakhir apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Tapi penguasaan diri dibuka dengan kasih. Ditutup dengan penguasaan diri. Itu kan satu buah ya. Ini kan bukan buah-buah roh, bukan. Buah roh. Tetapi di dalamnya, ya jadi satu kayak gini loh, makan durian, ada apa? Ada manisnya. Ada pahitnya. Iya tapi bukan kepahitan, bukan ya. Jadi maksudnya ada wanginya gitu kan. Kebayang enggak? Jadi kalau nanyain, durian tuh rasanya apa? Ya ini kamu mesti coba. Nggak bisa, kamu tuh menceritakan rasanya durian tuh nggak bisa. Manis tak? Manis kayak apa manisnya? Gitu. Nggak bisa diceritain manisnya kayak apa. Ya, wah legitnya kayak apa. Nah, jadi buah roh. Anda begitu punya kasih, pelan-pelan sukacita itu akan bertambah, damai sejahtera itu akan ada, kesabaran itu akan ada. Jadi kita itu berubahnya mendadak yang nggak mendadak. Kalau mendadak kayaknya bisa, loh kok ya ini kok jadi kayak gini ya. Iya ini saya lemah lembut. Loh kemasukan apa ya? Ini rohnya siapa yang masuk gitu kan? Ya, jadi harus menjadi pribadi Yeni. Ya Yeni dengan segala keunikannya gitu loh. Tapi kamu yang diperbaharui dari hari ke sehari. Ya, jadi manusia batiniah kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Oke. Karena itu kita perlu bertumbuh ya setiap hari dan kita perlu bertobat setiap hari. Bertobat dan berobat. Oke. Ya. Kan tadi mau sembuh kan? Ya. Jadi mesti berobat ya. Oke, karena waktu sudah berjalan terus, saya melemparkan waktu untuk mungkin ada yang mau bertanya. Ya, Caroline ya. Pagi Bu Charlotte.
Caroline belajar, kadang kita sibuk bangun banyak hal di luar, tapi tanpa sadar yang paling penting keluarga justru kita abaikan. Dan seringkali kita merasa sudah melakukan yang terbaik, padahal belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau keluarga adalah covenant di hadapan Tuhan yang seharusnya kita jaga dengan setia, pertanyaannya, bagaimana kita jujur melihat diri kita sendiri ketika tanpa sadar justru kita yang melukai, mengontrol, atau tidak hadir sepenuhnya untuk keluarga kita? Apakah mungkin kita merasa sudah hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi sebenarnya kita sedang gagal menjaga covenant itu? Dan kalau itu terjadi, apa langkah nyata untuk bertobat dan memulihkan keluarga kita sesuai hati Tuhan? Pertanyaan singkat terakhir, bagaimana kita selalu bisa menjadi mindful, control of ourselves? Thank you. Iya. Oke, thank you Caroline. Caroline, maka di dalam kehidupan kita yang sibuk, yang banyak, yang rupa-rupa, cuman satu. Satu, ingat satu. Satu hal saja kata Tuhan yang kamu perlu, fokus kepada Tuhan. Jadi kenapa Kristus itu menjadi poros, menjadi pusat? Nah ini jari-jarinya pelayanan, pekerjaan, liburan, keluarga, karir, hobi, teman, lalu apalagi misalnya ngumpul-ngumpul, tetap porosnya satu, Tuhan. Kamu gak akan bingung. Karena kalau enggak jadi gini, ini ya saya udah capek ya Bu di rumah ya udah ngurus anak. Saya sampai udah gak ngurus diri loh. Makanya sekarang ya saya kayak gini ya, gendut kayak gini ya. Ya jangan disalahin. Lawong anak makan gak habis, saya Bu. Yang pertama makan gak habis saya. Ini gak habis saya. Ya sayang toh Bu, dibuang gitu. Nah sekarang saya jadi kayak gini. Kayak gini suami saya ngomel-ngomel. Dia cari yang langsing. Nah, pokoknya udah hidup tuh jadi ruwet. Sekarang gini, kita kembali ke pusat. Iya, berdiam. Kan Tuhan yang bilang. Waktu Marta kan, Tuhan Marta kan ngelihat enak benar Maria cuma duduk aja. Lalu kan Marta mungkin udah dari nengok-nengok, udah bantuin gitu kan. Si Maria fokus. Akhirnya caranya Maria apa? Tegur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditegur loh. Sama Marta, luar biasa ya. Tuhan, tolong suruh adikku ini nih. Ini yang duduk aja dari tadi nih. Bantu aku. Bantuin aku itu setengah mati loh ya. Ini dia cuma enak-enakan dulu. Ini kalimat saya ya, nggak ada di Alkitab. Ya, cuman saya kembangkan. Ya, kok berani loh menegur Tuhan Yesus. Lalu kan Tuhan Yesus cuma bilang, Marta, Marta. Tuhan tuh kalau udah ngomong 2 kali ya, Yeni. Nah, manggil juga Samuel. Ya, Gitu ya. Kayak Tuhan ngomong Charlotte. Aduh kamu tuh terlalu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Aku yang enggak suruh kamu loh ya. Ini saya juga yang nambahin ya. Aku yang enggak suruh kamu sibuk-sibuk di dapur. Kamu bikin nasi uduk, nasi kuning, nasi hainam. Enggak usah. Sehingga maksudnya kenapa jadi kamu itu kok jadi enggak tahu yang mana kamu harus prioritas. Ini loh Maria. Dia sudah satu hal saja. Satu. Enggak usah 2, 1. Makanya enggak bingung. 1. Dia sudah memilih. Memilih apa? Bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Yaitu apa? Dia duduk untuk aku layani. Loh,
Tuhan Yesus lagi melayani Maria loh. Dengan mengajarkan, betul nggak? Marta ini kan lagi berusaha mau melayani Tuhan toh. Kan, ya tamu datang, mana Tuhan Yesus kan datang rombongan ya. Hospitality. Sama apa namanya rombongan sirkus ya. Maksudnya ya muridnya kan banyak gitu ya. Ya ini, ya tapi kan maksudnya Marta mau memberikan yang terbaik. Tapi versi Marta. Tuhan bilang enggak perlu. Kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Cuma satu hal saja kok. Fokus. Wong ini aku ini tamu loh. Saya bertobat loh saudara. Waktu saya inget ya ini ya. Ini kan mertua saya udah meninggal, mertua laki saya. Tapi kalau mertua laki itu datang ke rumah. Ya, kan dia tuh kalau ngomong setengah jam itu kira-kira yang diulang 5 kali ceritanya. Kebayang ya, maksudnya kan memang cerita lagi gitu, cerita lagi ya. Jadi kan saya pikir ya, gimana caranya kalau beliau datang, saya nggak di samping. Jadi ya, itu kalau beliau datang, saya ke dapur, saya buka kulkas, saya potongin tuh segala buah saya potongin. Supaya tujuan saya apa? Gak usah duduk lama-lama. Karena lama-lama saya udah hafal itu cerita. Ya, mulai lagi dari ya zaman dulu ya papa ya. Waktu itu kan lagi perang ya, bla 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 ya. Waktu itu aduh susah sekali itu ya. Ini wah dulu mah kita saya udah ngeliatin. Mulai lagi zaman dulu ya papa. Ini kayaknya habis dari sini ke sini. Bener kan ke sini tuh. Jadi sampai udah apal ceritanya gitu ya. Ngulang lagi gitu ya. Suami saya sih manggut-manggut gitu ya. Nah, saya ke dapur, saya sok sibuk. Padahal yang sebetulnya mertua saya inginkan apa? Saya duduk nemenin, betul enggak? Nemenin, enggak apa-apa. Baru 5 kali, enggak apa-apa juga kok. Sekarang mama saya sudah Alzheimer, enggak bisa ngomong. Dulu waktu mama saya ngomong terus, kan demensia tuh lumayan ya, 10 tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu udah mulai. Jadi kalau ngomong kan diulang, terus ulang. Udah gitu cucunya kan juga, aduh oma tuh udah nanya aku 3 kali loh, kata cucu. Ya, saya bilang udah mam kan udah ditanya gitu. Saya pikir, saya sedang melakukan yang terbaik buat mama saya. Mestinya saya sudah tahu waktu itu, ini gejala apa namanya demensia. Enggak apa-apa dia ngomong ngulang. Enggak apa-apa dia masih ngomong. Sekarang mama saya udah gak ngomong. Udah gak bisa, udah mute. Udah gak kenalin orang. Jadi ayolah. Ini kenapa relasi itu menjadi penting. Tapi relasi kita dengan Tuhan. Kalau relasi dengan Tuhan beres, ini mah beres. Jadi gak akan bingung enggak. Kan suka bilang gini, 1 keluarga, 2 pelayanan, 3 pekerjaan. Jangan diurutin. Jangan diurutin. Fokusnya Kristus. Saya kesini melayani Kristus. Misalnya tadi pagi, tiba-tiba mendadak suami saya harus masuk ke rumah sakit dan sebagainya. Ya saya tinggal telepon, Bu Yeni, maaf, suami masuk ke rumah sakit. Jadi Bu Dewi lah yang menggantikan. Betul. Ya udah itu namanya atas penentuan Allah gitu kan ya. Jadilah gitu loh. Jadi kita nggak usah nanti saya dibilang apa. Nanti kan pasti loh kok ibu nggak bertanggung jawab. Ini orang udah pada datang, ini tiket udah dibeli apa. Nggak usah. Saya cuma bilang Tuhan maunya apa. Tuhan maunya apa. Kemarin saya ke Jerman tapi harus lewat Istanbul. Jadi di reroute lah. Jadi suami saya setelah ambil laptop saya dari security scan. Kita tuh ke food court. Saya duga laptop saya ketinggalannya di food court. Jadi saya pindah meja. Jadi saya bilang sama suami kita duduk di situ yuk. Koper semua dibawa. Kayaknya laptop nggak dibawa. Saya ngeh waktu tiba di Berlin. Saya waktu buka koper. Saya bilang laptop saya mana? Lah itu laptop itu saya udah mikir.
kerja, lah kan ini saya di Surabaya nih ya, sesi ini. Waduh, ini ya saya laptop nggak ada, gimana ya Tuhan. Aneh loh saudara, aneh buat saya ya maksudnya. Saya bisa tenang. Malah ngerasa gitu suami saya, beneran mam, nggak ada mam. Nggak ada, saya bilang nggak ada. Udah gitu anak saya udah mulai, jadi mami gimana? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu itu laptop ada di mana. Walaupun aku nggak tahu Tuhan. Tuhan mau apa terserah Tuhan. Ya ampun saudara, itu suami saya email akhirnya dijawab dari pihak bandara sana Istanbul. Jadi ada, ditemukan lah. Jadi rupanya ada orang mungkin menemukan kasih ke lost and found. Wah 1 jam, 24 jam kemudian jadi dijawab, ini ada loh, terima kasih Tuhan. Tapi bagaimana sekarang nyampenya? Itu persoalan lagi. Akhirnya si suami saya yang jemput. Jadi dari Berlin pergi ke Istanbul, balik lagi ke Berlin untuk menjemput. Ya soalnya udah ketemu. Dan saya sepanjang dari pergi sampai pulang itu laptop saya nggak buka. Jadi saya nggak buka laptop karena hari terakhir suami baru ambil kan. Karena kami ada acara. Jadi kayak begitu aja saya bingung loh, saya bisa tenang. Kalau dulu itu kalau ini, habis suami saya. Saya bisa, kok bisa kamu tuh? Makanya aku tuh udah tanya, ini perlu dibuka enggak? Kamu yang bilang kan dibuka, memang saya udah nanya dulu. Ini mau dibuka enggak? Buka kata suami saya. Maksud saya, ya kalau bisa nggak usah buka, udah masuk aja sama koper-kopernya kan. Supaya nggak ribet gitu kan. Ya suami saya yang bilang buka. Maka saya tahu dia rasa bersalah sekali, makanya dia yang udah saya yang ambil deh. Dia bilang soalnya ini ribet. Begitu mau ngambil apa segala macam, minta dokumen, minta apa segala macam. Jadi suami saya bilang udah paling gampang aku terbang ke sana, ambil, aku balik lagi. Jadi saudara, sekarang tuh hidup kita kenapa harusnya tenang? Kalau fokusnya satu. Kalau banyak hidup jadi ribet. Mau ini tapi begini, jadinya begitu. Jadi pusing. Ya. Jadi kalau tenang, udah kesusahan sehari cukup. Sehari. Besok ada lagi, biarin aja besok, belum tentu juga kita hidup. Ya kalau ntar malam Tuhan Yesus datang kan beres ya. Jadi hidup tenang. Ya, tuh jawabannya Caroline. Thank you. Berikutnya ada lagi yang mau nanya? Waktunya berjalan terus. Ada ya? Ada dari sebelah sana. Bu Charlotte, nama saya Lisa. Saya mau bertanya, tapi ini bukan kasus saya. Enggak apa-apa, mau kasus tetangga, mau orang lain, enggak apa-apa Bu. Tetangga. Iya. Jika pasangan hidup mempunyai gangguan kayak KDRT, NPD, dan kita tidak boleh bercerai, itu solusinya bagaimana? Iya. Sedangkan pasangan hidupnya itu enggak menyadari kalau dia mempunyai gangguan tersebut. Ya, makasih. Iya. Jadi teman saya, dia menikah, lalu suaminya ini KDRT. NPD juga. Iya. Jadi dia sendiri nggak pernah sadar kalau dia sendiri sakit, nggak mau berobat, nggak mau konsultasi. Lalu waktu itu saya masih bilang ya bertahan, nggak boleh cerai, apapun suamimu. Lalu satu hari dia telepon saya, Lot, saya sudah keluar dari rumah. Saya nggak mau nanti dia di penjara. Karena apapun yang di depan dia itu bisa dilempar ke kami. Saya tahu satu hari saya dan anak-anak mungkin bisa mati. Dan dia harus masuk penjara. Jadi demi menyelamatkan dia, maka saya harus keluar dari rumah. Saya dan anak-anak.
Setelah itu suaminya nggak nyari dia, karena suaminya bilang kalau dia yang keluar dia yang mesti pulang. Setelah mungkin 1 tahun gitu ya, anaknya ketemu tiap minggu. Cuman teman saya ini ya nggak mau ditemuin sama suaminya marah. Pokoknya suaminya marah. Dan sekarang mungkin kira-kira sudah belasan tahun ya. Jadi mereka tidak cerai. Mereka tidak cerai. Tapi pisah. Maksudnya hidup terpisah. Jadi teman saya juga tidak menikah lagi. Ya suaminya ya tetap satu. Karena suaminya tidak mau berobat. Tapi Sampai hari ini ya Bu ya? sampai hari ini. Oke. Saya nggak tahu apakah mereka maksudnya rujuk atau mereka apa. Tapi pada waktu itu udah cukup belasan tahun ya. Maksudnya karena suaminya masih tetap kasar, masih tetap ini waktu itu ya. Jadi dia bilang ya memang nggak bisa. Tapi ya kita kalau ngumpul keluarga kayaknya ketemu juga sih. Kalau ada nikahan keluarga kayaknya ketemu juga gitu ya. Cuman ya maksudnya teman saya udah komit ya dia meninggalkan ya bukan untuk menikah lagi, bukan. Gitu. Itu sampai perpisahan yang kita begini loh. Oh iya, memang ini kalau enggak yang laki ini ya akan, karena memang dia nggak sadar. Itu kalau lagi makan pegang apa itu bisa nyambit, bisa apa itu megang guci besar bisa ditimpuk gitu. Memang udah nggak sadar. Kalau itu tuh bisa mencelakakan gitu loh. Padahal itu ya anaknya katanya. Ya saya. Jadi kita ini tiap hari deg-degan. Suami pulang itu deg-degan supaya nggak marah. Karena bisa marah yang nggak bisa dipredik. Ini marah dari mana dan bagaimana gitu. Dia hidup dalam ketakutan. Sangat nggak sehat ya Bu ya? Sangat nggak sehat, iya. Jadi memang kalau memang kategorinya ini ya akhirnya begini sekarang saya. Jadi kalau pisah ya kita bisa paham. Tapi memang bukan cerai sih, bukan cerai. Cerai maksudnya ya. Lalu kan pertanyaan selanjutnya ya jadi kita istri bagaimana hidupnya? Kan itu kan dari suami. Ya berarti ya kita mesti punya konsekuensi. Ya kita yang kerja, kita yang apa sebagai konsekuensi dari terpisah tadi. Iya, dari covenant itu ya, yang kita kan janjinya sama Tuhan gitu. Ya justru dia pisah itu demi supaya suaminya ya mungkin nggak ada yang membuat dia marah kata teman saya. Jadi pemicunya kan paling nggak dikurangin. Mudah-mudahan jadi sehat gitu. Oke, semoga menjawab ya. Bu Lisa. Oke, satu lagi Bu, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada nggak usah diada-adain. Oke. Oh, wah ini sulit ini Bu biasanya Bu. Bu, saya tuh merasa udah kayak ibu ya, udah kayak Bu Charlotte. Saya juga jarang marah sekarang Bu. Duh sabar banget sekarang. Tapi karena saya merasa itu saya sabar dan saya gak pernah marah. Kalau saya dulu sama juga dengan Bu Charlotte, itu kalau bisa saya telan semuanya. Tapi saya pikir-pikir Bu ya, kalau saya berubah dari dulu seperti sekarang, saya gak marah, saya sabar. Apakah anak-anak saya akan menjadi lebih baik? Apakah suami saya juga akan berubah lebih baik? Apakah keadaan akan berubah lebih baik? Kan juga belum tentu Bu. Jadi kita tuh mau ngajarin anak-anak ke depan, seperti ibu juga ngajarin anak-anak ibu untuk mendidik anak, untuk bersikap sama suami atau istri. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai pribadi? Apakah kita harus panjang sabar seperti kita sekarang Bu? Ataukah kita harus tegas? Atau kita harus fleksibel? Gimana ya Bu? Tolong kasih pencerahan Bu. Jadi kita ini not look back. Jangan lihat ke belakang. Kita pikir if, seandainya. Kalau saya dulu begini gitu kan. Udah, sekarang saya ada di sini sekarang. Dan Tuhan juga kasih kita begitu rupa hal-hal yang kita hari ini bisa gak marah, itu juga Tuhan. Tapi bukan berarti kita ini enggak boleh marah. Saudara,
Alkitab berkata, jikalau engkau marah, kalau engkau marah, ada syaratnya, jangan berdosa. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ada syaratnya. Jadi marahmu mesti marah yang berguna. Marahmu artinya marah yang memang membuat orang jadi berubah. Jadi bertobat. Kalau enggak usah marah. Kalau dulu kan saya hajar aja bleh. Ya. Wah, pokoknya marahin gitu. Sekarang saya masih ada enggak yang harus dimarahin? Ya adalah. Adalah. Kalau itu enggak dimarahin, dablek itu gimana ya kalau enggak dimarahin? Tapi sekarang marah saya udah bukan marah yang meluap-luap. Enggak. Jadi saya akan bilang gini, ini saya marah loh. Tapi saya berharap sekali marah saya berguna buat kamu. Ya, tolong please. Saya bukan untuk menyakiti kamu. Bukan sama sekali. Tapi kalau kamu lakukan ini berulang kali, kamu ini lagi merusak dirimu. Jadi marahnya juga marah sopan. Marah sopan. Sopan, udah marah sopan. Heran tuh, jadi bisa ada di dalam pengendalian. Jadi gini, gimana ya kita ngatur diri tadi kalau Bu Dewi nanya. Nggak usah diatur Bu Dewi, beneran. Lepas aja ya Bu. Iya, artinya begini, makanya kenapa penting sekali tuh fokus pada poros itu tuh. Jadi kita tahu Tuhan ada di depan kita, Coram Deo. Tuhan mau apa nih? Jadi memang langsung waktu saya kehilangan laptop, kan saya langsung ke atas. Tuhan mau apa nih? Cerita ini mau apa nih Tuhan? Oh Tuhan mau saya 2 minggu di Jerman, enggak nyentuh laptop. Bu, saya tuh kalau pergi kemana-mana laptop udah di hati gitu kan. Laptop tuh udah maksudnya ya pasti saya buka laptop, ya pasti saya kerja, pasti saya persiapan ini, persiapan itu gitu loh. Sekarang laptop enggak ada, bener-bener blast. Saya tuh bisa punya waktu suami, anak apa gitu ya. Jadi memang saya juga kagum juga sama diri saya. Maksud, oh ternyata bisa juga loh tanpa laptop. Kalau dulu kan, waduh laptop tuh kayaknya separuh jiwa saya ada di situ. Ya. Jadi intinya sekarang kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah ada di dalamnya dan Allah mengendalikan. Yes. Amin. Jadi hanya dekat Allah saja aku tenang ya. Oke, sesi kita sudah berakhir. Bu Charlotte hari ini membawa buku ya Bu ya? Oh iya. Ya, silakan Ibu. Iya, jadi ini buku saya yang pertama tahun 2020, Learning to Stop. Bisakah kita berhenti jadi orang tua? Nah, Caroline sudah beli itu. Bisakah berhenti jadi orang tua? Nggak bisa, secara status kan tetap orang tua. Tapi secara fungsi Anda harus berubah. Harus berubah. Anak kita kalau makin gede itu jadi teman, bukan anak. Teman. Karena kita maunya kita berteman sama dia, dia teman kita, teman baik. Jadi di sini mulai dari kita berdua sampai nanti balik lagi kita masuk ke empty nester, kita juga berdua lagi. Ya, jadi sama suami, kenapa kita mesti bersahabat? Please, sama suami, enggak ada sahabat lebih dekat, tentu Tuhan, setelah itu suami. Harus menjadi sahabat Anda. Kalau enggak kita nih ya sama suami, enggak ada suami itu bilang gini kita malah makin lama kayak saudara. Enggak jadi kayak koko adek, enggak, kita tetap suami istri. Suami istri, jadi mesti sahabat. Anda tahu ada grey divorce? Dia sekarang perceraian tapi di usia udah ubanan. Jadi usia 60-an bercerai. Dan ada grey marriage. Jadi menikah di usia 69 tahun dan 70 tahun. Lalu menikah untuk seksual? No. Untuk apa? Temen ngobrol. Temen ngobrol. Anda kalau udah gak bisa bercanda lagi sama suami, bercanda sama suami udah gak bisa jadi teman curhat.
Apalagi teman ngobrol, saya tuh nggak bisa ngomong sama suami saya. Kalimat keempat kita udah berantem, Bu. Cuman mau pilih makan di mana kita udah ribut. Ya, akhirnya masing-masing pilih. Satu GoFood, satu GrabFood, udah supaya nggak berantem. Wah, saya nggak bisa lagi tidur sekamar sama suami saya. Suami saya tuh maunya AC ngegebar-gebar. Saya udah kedinginan. Ya udah pisah kamar. Nah, sudah mulai hidup masing-masing. Saudara, itu perjalanan pikul salib yang dibuat sendiri. Please, ayo kita mesti dekat lagi sama suami, ya. Lalu ini yang hijau, learning to learn, ada 20 karakter. Jadi biasa tuh ngajarin karakter sulit ya. Gimana buat sabar? Tuhan beri saya kesabaran sekarang juga. Mintanya aja gak sabar. Tuhan tuh melatih kita sabar dengan diberikanlah anak-anak yang bikin kita gak sabar. Situasi yang supaya kita sabar ya. Maka hati-hati dengan doamu ya. Nah, jadi bagaimana karakter tuh yang abstrak itu bagaimana bisa dikonkretkan. Ngajarin anak murah hati, ngajarin anak mengendalikan diri, ngajarin anak sukacita, ngajarin anak untuk daya tahan misalnya atau keberanian. Ya. Jadi ada di dalam sini ya. Oke. Silakan ya ibu-ibu kalau mau beli buku bisa dilayani di meja infodesk. Oke. Sekian dari kami, God bless. Ada permintaan dari panitia. Jadi konklusi hari ini Bu Charlotte, apa yang sudah kita pelajari tentang covenant? Kita punya Allah yang covenant. Allah yang setia kepada janjinya. Enggak usah takut. Karena dia Allah yang setia. Dia terikat kepada janjinya. Jadi makanya waktu kita manusia jatuh ke dalam dosa. Apa sih susahnya buat Tuhan? Ciptain lagi manusia lain. Wis yang ini dibuang aja. Tapi Tuhan enggak loh. Tuhan konsisten. Manusia yang udah jatuh ke dalam dosa. Dia justru berikan dirinya. Dia berikan hidupnya untuk dia tebus kembali. Jadi kita melihat bagaimana Allah sendiri konsisten. Iya. Dan konsekuen itu dia tanggung, dia pikul demi kita. Jadi marilah kita juga setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena kan Tuhan kan yang bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Itu aja. Hai hambaku yang baik dan setia. Yang 2 talenta, yang 5 talenta wis. Tuhan nggak nyebut nominal. Tuhan nggak nyebut nominalnya. Wah ini yang 10 wis hebat sini masuk duluan, enggak. Semua pujiannya sama. Jadi Tuhan bukan lihat seberapa banyak. Tapi seberapa setia. Jadi setia aja ya. Setia ikut Tuhan. Ya. Oke, thank you Bu Charlotte untuk pelayanannya hari ini.